Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran kimia farmasi, yang tentunya mata pelajaran baru ya bagi kalian untuk anak jurusan farmasi. Jadi kimia farmasi ini akan kalian dapatkan di kelas 11 dan juga kelas 12. Sebenarnya kimia farmasi ini tak lain kelanjutan dari mata pelajaran kimia yang sudah kalian dapatkan di kelas 10. Nah, apa saja nanti yang akan kita pelajari pada mata pelajaran kimia farmasi? Yang pertama, kalian akan pelajari mengenai senyawa hidrokarbon. Nah, dari namanya tentunya kalian sudah bisa menebak. Jadi senyawa hidrokarbon ini terdiri atas unsur apa saja? Tak lain, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang tersusun oleh unsur karbon yang dilambangkan oleh huruf C dan hidrogen yang dilambangkan oleh huruf H. Dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin kalian sudah menemui ya contoh-contoh dari senyawa hidrokarbon seperti plastik kemasan makanan, botol minum yang biasa kalian bawa ke sekolah, dan bahan bakar motor kalian ya, bensin itu yang bisa kalian gunakan. Ini adalah ilustrasi dari plastik kemasan. Nah, ini ilustrasi dari botol minum yang biasa kalian bawa ke sekolah. Sebelum kita belajar mengenai senyawa hidrokarbon itu sendiri ya, tak kalah penting kalian harus tahu mengenai kekhasan atom karbon. Jadi karbon ini memiliki sifat-sifat yang khas ya. Yang pertama, atom karbon itu bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Karena atom karbon ini kan memiliki 4 elektron valensi. Yang nantinya supaya bisa stabil ya sesuai dengan aturan oktet, maka atom karbon ini harus menyumbangkan 4 elektron valensinya untuk digunakan bersama-sama bersama atom yang lainnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi di sini ini C ya, dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, atau gampangannya C ini memiliki 4 tangan, jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Yang kedua, atom karbon itu bisa berikatan dengan atom karbon yang lainnya membentuk rantai lurus maupun rantai yang bercabang. Nah, ini gambarannya untuk yang rantai lurus, ini rantai yang bercabang. Nah, ini ada cabangnya. Selanjutnya, rantai karbon ya, jadi akan berikatan dengan karbon yang lainnya membentuk rantai terbuka atau istilahnya alifatik. Dan juga membentuk rantai tertutup yang istilahnya adalah siklik. Nah, jadi kalau yang alifatik ada ujung-ujungnya. Sedangkan kalau yang siklik ya, dia tidak punya ujung. Ibaratnya seperti kue donat yang muter gitu. Nah, selanjutnya yang keempat. Jadi atom karbon itu akan berikatan dengan atom karbon yang lainnya membentuk rantai tunggal dan juga rantai rangkap. Nah, ini kalau yang rantai tunggal ya, semua ikatannya tunggal. Nah, untuk yang rantai rangkap ada ikatan rangkap 2, ada ikatan rangkap 3. Kalau rangkap 4 tidak ada ya, jadi atom karbon tidak bisa membentuk 4 ikatan rangkap ya, karena maksimumnya karbon itu hanyalah 4 ikatan kovalen. Nah, sekarang kita belajar mengenai senyawa hidrokarbon itu sendiri. Di sini nanti kalian akan mempelajari mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Ciri khas dari alkana ya, jadi semua ikatannya adalah tunggal. Itu alkana. Sedangkan untuk yang alkena memiliki ciri khas ikatan rangkap 2. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk yang alkuna, ciri khasnya memiliki ikatan rangkap 3. Nah, sekarang kita belajar mengenai alkana terlebih dahulu. Alkana memiliki rumus umum CnH2n+2. Akhirannya adalah ana. Jadi jika kalian punya C sebanyak 1, otomatis hanya sebanyak 2 kali 1 ditambah 2, yaitu 4. Jadi rumusnya adalah CH4. Berikut saya sajikan deret homolog alkana dari C1 sampai C10. Nah, jadi kalau CH4 tadi ya, namanya adalah metana. Kalau C-nya sebanyak 2, otomatis hanya yaitu 2 kali 2 ditambah 2, yaitu 6. Jadi rumusnya adalah C2H6. Namanya adalah etana. Nah, di sini ada ikatan antara atom C ya, ikatannya tunggal. Kalau C3H8 namanya adalah propana. C4H10 namanya butana.
C5H12 namanya pentana, C6H14 namanya heksana, C7H16 namanya heptana, C8H18 namanya adalah oktana, C9H20 namanya nonana, dan terakhir C10H22 namanya adalah dekana. Nah, jika alkana yang tadi itu kehilangan satu atom H, disebut sebagai alkil. Jadi tadi akhiran ana dihilangkan, ganti dengan akhiran il. Nah, contohnya CH4 apabila kehilangan satu atom H menjadi CH3. Jadi ada satu tangan dari C itu yang belum berikatan dengan atom yang lainnya. Namanya apa? Awalnya kan metana. Ana hilangkan, masukkan il. Jadi namanya adalah metil. Selanjutnya, kalau C2H6 kehilangan satu atom H menjadi C2H5. Namanya tadi etana, ananya hilangkan, masukkan il menjadi etil. Kalau C3H8 kita hilangkan satu atom H menjadi C3H7, namanya propil. Dan seterusnya. Berikutnya ya, yang tak kalah penting yang harus kalian ketahui adalah awalan. Nanti ini pentingnya untuk pemberian nama alkana. Kalau 1 itu mono, 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 dekal. Nah, sekarang kita belajar mengenai aturan penamaan alkana. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa senyawa karbon ya bisa membentuk rantai lurus maupun rantai yang bercabang. Cara pemberian namanya itu berbeda. Sekarang untuk yang rantai lurus, pemberian namanya untuk aturannya itu masih sederhana ya. Jadi aturannya N-alkana. N ini artinya normal. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang pertama ada 3 atom C. Kalau dilihat di deret homolog alkana tadi ya, C3H8 itu kan namanya propana. Jadi nama dari senyawa ini cukup dituliskan N-strip propana. Jadi namanya N-propana. Berikutnya, ini yang kedua, kalau dihitung C-nya sebanyak 4. Nah, tadi C4H10 itu kan butana. Jadi namanya adalah N-butana. Yang terakhir, kalau dihitung ini C-nya sebanyak 5. C5H12. Yang namanya tadi adalah pentana, sehingga nama dari struktur ini yaitu N-pentana. Itu tadi untuk yang rantai lurus ya, masih simpel aturannya. Sekarang kita menuju untuk yang rantai bercabang. Untuk rantai bercabang ini langkahnya ada beberapa. Jadi harus lebih hati-hati lagi dalam pemberian nama ya. Ikuti langkah-langkahnya biar nanti tidak sampai salah dalam pemberian nama. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus memilih rantai C yang terpanjang dan memiliki banyak cabang, itu dipilih sebagai rantai utama. Nanti penamanya mengikuti nama alkana. Selanjutnya, di luar rantai utama itu namanya cabang, yang penamanya mengikuti nama alkil. Selanjutnya, rantai utama kalian berikan nomor, mulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Selanjutnya ya, untuk penulisan cabang yang lebih dari 1, maka kalian harus memberikan awalan. Untuk penulisan angka dan huruf, kalian harus memberikan tanda strip. Nah, penulisan antara angka dengan angka, kalian harus memberikan penulisan cabang yang lebih dari 1 macam, maka mengikuti sesuai dengan urutan abjad. Nah, setelah itu baru kita bisa memberikan nama yang aturannya. Pertama, tuliskan nomor letak cabang, nama cabang, lalu nama rantai utama.
Nah, berikut untuk contohnya. Nah, saya punya struktur seperti ini. Langkah yang pertama, ingat tadi kalian harus memilih rantai C yang terpanjang ya dan memiliki banyak cabang. Kalau dilihat di sini, C yang terpanjang ada, nah ini 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kalian harus memilihnya dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Ini kan ada 3 ujung. Ya. Dari sini ke sini ada 4. Kalau dari sini ke sini ada 4 juga, boleh juga dipilih sebagai rantai utama. Kalau dari sini ke sini cuma ada 3, jadi tidak bisa dipilih sebagai rantai utama. Nah, saya pilih yang ini ya sebagai rantai utama. Nah, sekarang saya blok. Nah, yang saya blok ini berarti dia adalah rantai utama. Nah, karena C-nya ada 4, maka namanya adalah butana. Selanjutnya, di luar rantai utama itu namanya cabang. Ini yang di luar rantai utama, berarti ini adalah cabang. Nah, saya blok. Karena ini CH3, namanya adalah metil. Langkah selanjutnya, kalian harus memberikan nomor pada rantai utama. Dimulai dari mana? Dari ujung yang terdekat dengan cabang. Cabangnya ada di sini, kita hitung. Kalau dari ujung yang sebelah kanan, maka cabang ini ketemunya di nomor 1, 2. Ketemu di nomor 2. Kalau dari sebelah kiri, maka cabang ini ketemunya di nomor, kita hitung ya C-nya, 1, 2, 3. Ketemu di nomor 3. Jadi yang terdekat adalah dari sebelah kanan. Nah, sekarang saya berikan nomor dari C yang sebelah kanan ini. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah lengkap seperti ini, maka kalian sudah bisa menuliskan namanya. Ingat, dimulai dari nomor letak cabang. Cabang metil ini terletak di rantai utama C nomor 2. Jadi tuliskan dulu 2. Setelah itu nama cabangnya yaitu metil, dilanjut dengan nama rantai utama yaitu butana. Berarti namanya adalah 2-metil butana. Jangan lupa antara angka dan huruf pisahkan tanda strip. Contoh berikutnya biar lebih lancar lagi dalam memberikan nama. Nah, ini saya sajikan struktur seperti ini ya. Sekarang kita hitung sama-sama. Berapa rantai C yang terpanjang? Kalau dihitung dari sini menuju sini ada 5. Nah, kalau dari sini ke sini sama ya, juga 5. Kalau dari sini ke sini ada 4. Dari sini ke sini ada 3. Jadi kita pilih yang terpanjang. Saya pilih yang ini. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saya blok untuk saya jadikan sebagai rantai utama. Nah, jadi ini rantai utamanya. Karena jumlah C-nya 5, maka namanya adalah pentana. Ingat di luar rantai utama. Nah, ini ada CH3. CH3 namanya cabang yaitu metil. CH3 adalah metil. Nah, jadi ini metil. Yang ini juga metil. Nah, selanjutnya kita berikan nomor di rantai utama. Kita pilih yang terdekat dengan cabang. Kalau dihitung dari kanan, maka kita menemukan cabang ini di nomor 1, 2, 3. Di nomor 3. Sedangkan kalau dari kiri kita menemukan cabang yang terdekat ya ini ya. Di nomor 1, 2. Nomor 2. Jadi ujung yang terdekat dengan cabang itu dimulai dari ujung kiri. Maka menomorinya harus dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kalian menuliskan nomor ya, sekarang sudah bisa dituliskan namanya. Ini ada metil di nomor 2, metil di nomor 3. Ingat, kalau jumlah cabang yang namanya sama lebih dari 1, maka diberi awalan. Karena ini jumlahnya 2, maka awalannya adalah D. Nah, kita mulai dengan menuliskan nomor letak cabangnya, yaitu di nomor 2. Tulis angka 2, lalu berikutnya yaitu
angka 3 ya, letaknya di nomor 3, baru dituliskan dimetil. Lalu rantai utamanya adalah pentana. Jadi namanya 2,3 dimetil pentana. Jangan lupa antara angka dengan angka pisahkan tanda koma, antara angka dengan huruf pisahkan tanda strip. Nah, contoh lagi biar lebih lancar dalam memberikan nama alkana. Saya punya struktur seperti ini. Berapa ini C yang terpanjang? Kalau dihitung dari sini ya menuju sini ada 5. Kalau dari sini menuju sini sama juga 5. Tapi saya pilih sebagai rantai utama yang ini menuju sini ya. Mengapa? Karena kalau ini yang kita pilih, kita menemukan adanya 2 buah cabang. Cabang yang ini sama yang ini. Tapi kalau yang dipilih dari sini menuju sini, memang sama ya, rantai utamanya C-nya ada 5, tapi cabangnya cuma ini saja. Nah, sekarang saya blok ya. Ini sebagai rantai utama. Jadi nanti nemu ada 2 cabang. Rantai utamanya kalau C-nya 5 yaitu pentana. Di luar rantai utama namanya cabang yang pertama. Nah, ini namanya adalah metil. Selanjutnya ini satu kesatuan ya, jangan dipisah. Ini satu tidak boleh, tapi ini satu kesatuan. Nah, namanya adalah etil. Tak lain ini adalah C2H5. Selanjutnya kita tuliskan nomor pada rantai utama. Dimulai dari yang ujung terdekat dengan cabang. Kalau dari kiri kita menemukan C3 di nomor 1, 2. Kalau dari kanan ketemu C2H5 di nomor 1, 2, 3. Nah, jadi yang terdekat adalah dari kiri. Kita tuliskan dulu untuk nomornya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang sudah bisa dituliskan untuk nama struktur ini. Tulis dulu mulai dari nomor letak cabang. Di sini cabangnya ada 2 macam, yaitu metil sama etil. Mana yang harus ditulis terlebih dahulu? Sesuai aturan abjad. Jadi antara M dan E yang terlebih dahulu adalah yang E. Jadi etil dulu yang kita tulis. Nah, berarti nanti menuliskannya ini dulu ya, 3 etil, setelah itu 2 metil. Baru nama rantai utamanya yaitu pentana. Nah, jadi namanya adalah 3 etil, 2 metil, pentana. Jangan lupa angka dan huruf dipisahkan tanda strip. Jadi ini tadi ya contoh-contoh untuk pemberian nama dari alkana. Tadi ada rantai lurus, ada juga rantai yang bercabang. Ya, mungkin agak sedikit susah untuk yang rantai bercabang. Awalnya memang susah. Kalau kalian sering berlatih, saya yakin akan menjadi mudah. Nah, berikutnya sekarang saya balik. Jadi saya punya nama alkana, kalian disuruh menuliskan struktur alkananya. Ini saya rasa jauh lebih mudah daripada kalian menuliskan namanya. Nah, kita coba sama-sama contoh berikut ya. Nah, ini saya punya contoh yang pertama adalah 3,4 dimetil heksana. Langkah awalnya bagaimana? Kalian lihat dulu rantai utamanya. Ini rantai utamanya heksana. Heksana itu C-nya sebanyak 6. Jadi tuliskan dulu C sebanyak 6. Ditulis lurus saja ya, gak usah belok-belok, biar lebih mudah nanti untuk membuat strukturnya. Saya tuliskan C sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kalian hubungkan C yang satu dengan C yang lainnya ya. Dibuat ikatan tunggal karena ini alkana makanya tunggal. Nah, ini dikasih penghubung tanda strip. Nah, kalau sudah, sekarang kalian melanjut ke cabang. Di sini cabangnya yaitu metil. Ingat metil rumusnya adalah CH3.
di sini metilnya terletak di rantai utama nomor 3 dan 4. Kita hitung dari kiri saja ya. Nah, dari sini 1, 2, 3. Berarti di sini tulis CH3. Nah, selanjutnya di nomor 4, berarti sebelahnya sini. Kita tuliskan CH3. Nah, sudah. Sekarang kita tinggal melengkapi saja. Ingat, C itu memiliki 4 ikatan kovalen, atau gampangannya memiliki 4 tangan. Lihat C yang ini. Tangannya baru 1, berarti kurang 3. Karena kurang 3 ya, kalian tinggal menambahkan H. Sebanyak berapa? Sebanyak kurangnya, yaitu sebanyak 3. Untuk melengkapi tangannya si C ini, melengkapi ikatan kovalennya. Jadi ini saya tambahkan H3. Lanjut ke yang C ini. Tangannya ada sebanyak 1, 2. Berarti kurang 2. Maka ditambahkan H sebanyak 2. Lanjut ke yang sebelahnya. C ini tangannya ada 1, 2, 3. Berarti kurang sebanyak 1. Sehingga ditambahkan H sebanyak 1. Nah, berikutnya C yang ini. Tangannya ada 1, 2, 3. Berarti kurang 1. Sehingga ditambahkan H sebanyak 1. Lanjut yang sebelahnya. C yang ini tangannya ada 1, 2. Sehingga kita menambahkan H sebanyak 2. Terakhir C yang ini tangannya baru 1. Sehingga kurang 3. Maka ditambahkan H sebanyak 3. Nah, ini adalah struktur dari 3,4 dimetilheksana. Nah, saya yakin ini jauh lebih mudah ya daripada memberikan nama. Saya berikan contoh lagi. Saya punya 3 etil 3,4 dimetilheptana. Sama seperti yang tadi ya. Jadi kalian lihat rantai utamanya, yaitu heptana, C-nya sebanyak 7. Nah, tuliskan dulu C sebanyak 7. Lurus aja, tidak usah belok-belok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, kita hubungkan C yang satu dengan C yang lainnya dengan menggunakan ikatan tunggal. Nah, kalau sudah, lanjut ya, kita lihat untuk cabangnya. Di sini ada etil. Etil itu rumusnya C2H5. Etilnya terletak di nomor 3. Dihitung dari kiri saja. 1, 2, 3. Nah, di sini itu nempel si etil. Nah, etilnya taruh sini. Lanjut, ada metil di nomor 3 dan 4. 3 ya, masih di sini ya. Tulis di atasnya saja, jangan langsung numpuk di bawah, di sini tidak boleh. Ingat, cabangnya itu nempel di rantai utama. Jadi saya taruh di atasnya sini ya. CH3. Oh, ini nomor 4 dulu yang saya tuliskan ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Sekarang kita tinggal melengkapi tangannya C ya, atau ikatan kovalennya C. Yang masih belum 4 kita jadikan 4. Ini ikatan kovalennya masih 1, berarti kurang 3, maka diberi H sebanyak 3. Yang ini baru 2, berarti kurang 2, kasih H 2. Yang ini tangannya sudah 4, berarti tidak perlu ditambahkan H lagi. Yang ini tangannya sudah 1, 2, 3, berarti kurang 1, tambahkan H 1. 1 nggak usah ditulis angkanya. Yang ini tangannya baru 2, berarti kurang 2, tambahkan H2. Yang ini tangannya baru 2 juga, maka tambahkan H2. Yang terakhir ini ya, tangannya baru 1, sehingga perlu ditambahkan sebanyak 3, tambahkan H3. Nah, ini adalah struktur dari 3 etil 3,4 dimetilheptana. Nah, itu tadi contoh-contoh ya untuk menuliskan struktur dari alkana. Silakan dipelajari lagi supaya kalian jauh lebih lancar. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari senyawa hidrokarbon yang lainnya, yaitu alkena. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.